Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya jalan-jalan seperti biasa di area parkir ini sambil grounding, sambil berdoa, dan saya mengalami sebuah pencerahan. Di belakang kita itu ada pohon kamboja, yang satu berwarna merah atau pink, yang satu putih. Dan kemudian ketika saya perhatikan, saya bertanya di dalam diri dan bertanya kepada pohon-pohon itu akhirnya, kenapa kamu pink? Kenapa kamu putih? Dan tidak ada jawabannya. Dan kemudian saya mendapat kesadaran baru bahwa sebetulnya pertama, saya tidak tahu apa-apa. Dan tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa itu diterima dan disyukuri. Yang kedua, tidak semuanya harus diketahui. Mengapa pink dan putih? Yang penting dinikmati. Yang penting menjadi sarana. Bunga-bunga itu yang penting bertumbuh. Putih atau pink, dia tidak punya kewenangan untuk menentukannya. Mereka berdua hanya allowing, mengizinkan segalanya terjadi, dan jadilah begitu indah. Yang putih ya indah dengan keputihannya, dengan keindahannya. Yang pink juga indah dengan segala warnanya. Dan itu sungguh-sungguh menakjubkan, memberi warna kehidupan. Dan berbeda justru baik. Kalau sama saja lalu menjadi tidak menarik. Dan memang hidup yang penting dijalani, disyukuri. Kalau kita bertanya kenapa burung-burung berkicau, nah, tidak ada alasannya. Karena pagi berkicau, kadang malam juga berkicau, cerah berkicau, hujan ya berkicau. Ya karena memang burung itu berkicau. Disyukuri saja. Tetapi di situ ada yang menakjubkan. Justru pertanyaannya, kalau manusia naturally gimana? Menurut saya kalau manusia, kalau burung itu berkicau, bunga itu bertumbuh, berkembang dengan aneka warna keindahannya, manusia itu mencintai. Sesederhana itu. Naturally manusia itu cinta. Karena memang diciptakan oleh Allah sebagai segambar dan secitra dengan Allah itu sendiri. Naturally manusia itu baik hati dan mencintai. Ketika dia sadar siapa dirinya, maka cinta itu akan overflow. Persoalannya seringkali kita hidup dalam situasi dorongan otomatis, tanpa kesadaran. Dan karena itu kita bertindak berdasarkan yang dipikirkan. Yang menggerakkan kita itu pikiran. Dan pikiran itu untuk survival, bukan untuk mencintai. Hati yang untuk mencintai. Maka kita perlu belajar dari semesta ini. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa survive. Kalau sudah survive, sudah. Mensyukuri, berbuat baik, dan kemudian bergembira. Memberi diri yang terbaik. Menurut saya itu yang penting. Dan disitulah kemudian kita menyadari untuk apa kita diciptakan. Untuk membawa cinta. Untuk menghadirkan kasih Allah. Dan memang kasih itu akhirnya menjadi tanpa batas. Selalu melampaui apa saja. Bahkan bisa mengatasi apa saja. Dan itulah manusia. Ketika mengalami penderitaan begitu besar dan kemudian saya mencintainya, melimpahkan cinta pada derita itu, maka derita itu bukan lagi penderitaan, tetapi menjadi korban. Bukti cinta yang luar biasa. Ketika kita mengalami sukacita dan kemudian sukacita itu kita limpahi dengan cinta, maka itu menjadi syukur. Dan kemudian cinta itu mengalahkan segala-galanya. Tidak bisa dibatasi, overflow, dan sifatnya abadi. Karena cinta itu pertama-tama bukan masalah bentuk, tetapi roh. Dan kalau roh berarti abadi.
ekspresinya saja yang terbatas. Tetapi keterbatasan ekspresi itu bisa diganti dengan opsi yang tanpa batas. Mencintai bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa dengan kehadiran, bisa dengan doa dan keheningan. Maka ekspresinya yang tidak terbatas, jumlah ekspresinya. Dan karena kasih itu memang sebuah dorongan, daya hidup, maka kalau itu yang menggerakkan, maka segalanya menjadi ekspresi cinta. Ketika orang mendengar, kita mendengarkan cinta. Ketika orang melihat, kita melihat cinta. Ketika orang bersama dengan kita, bersama-sama dengan cinta itu sendiri. Dan disitulah kemudian hidup menjadi menakjubkan. Karena cinta itu yang menyatukan kita dengan ciptaan yang lain, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. Maka kalau bunga mekar, burung berkicau, manusia secara natural mencintai. Dialah cinta itu sendiri, diciptakan sebagai gambaran Allah yang adalah kasih. Dan diharapkan dengan mencintai itu kita menemukan Tuhan sendiri yang menggerakkan dan menjadi daya hidup sehingga kita terus bertumbuh. Maka dengan berdasarkan pada gerakan hati, apabila kita sungguh-sungguh digerakkan oleh belas kasih, compassion, cinta itu sendiri, maka kita kemudian akan menghidupkan banyak hal yang sungguh-sungguh menanti kehadiran kita, yang akhirnya justru akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Maka saudara-saudari terkasih, perlu bahwa kita menyadari bahwa kita adalah cinta itu sendiri. Maka naturally overflow, mengalir cinta dari dalam, yang akhirnya membawa kehidupan dimanapun kita berada. Terutama karena kita sadar bahwa di dalam mencintai itu, di dalam cinta itu, kita bersatu dengan Sang Cinta sendiri, yang kekuatannya dahsyat, karena Allah adalah kasih itu sendiri. Dengan mengasihi, kita sungguh-sungguh mengambil kekuatan dari cinta Tuhan yang bisa mengalahkan segalanya, bahkan menembus keabadian. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.